Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Kitab Al-Muqtana fi Sardil Kuna. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Merupakan karya penting dalam bidang ilmu hadis yang ditulis oleh Syamsuddin As-Sahabi. Kitab ini secara khusus membahas tentang pengetahuan mengenai kiasan nama atau gelar yang dikenal dengan istilah kunyah. Kunyah adalah nama panggilan yang diawali dengan kata Abu yang berarti ayah dari atau yang berarti ibu dari. Contohnya seperti Abu Khalid atau Khalid. Kitab ini memuat 7.995 nama beserta kunyah yang digunakan oleh para perawi hadis. Dalam penyusunannya, pengarang menampilkan kunyah terlebih dahulu kemudian mencantumkan nama asli orang yang menggunakan kunyah tersebut. Penyusunan kitab ini dilakukan berdasarkan urutan huruf dalam bahasa Arab sehingga memudahkan pembaca dalam mencari dan memahami isi kitab. Penulis kitab ini adalah Syamsuddin As-Sahabi, seorang ulama besar dalam bidang hadis dan sejarah Islam. Ia dikenal dengan ketajaman hafalan, keluasan ilmu, serta keahliannya dalam meneliti sanad hadis. Dalam kitab ini, As-Sahabi berperan sebagai pengumpul, peneliti, dan penyusun data mengenai para perawi hadis yang memiliki kunyah tertentu. Ia menggunakan metode ilmiah yang teliti untuk memastikan setiap informasi sesuai dengan sumber yang sahih. Kitab ini disusun pada masa kejayaan keilmuan Islam ketika perhatian terhadap ilmu hadis berada pada puncaknya, yaitu sekitar abad ke-7 hingga ke-8 Hijriah. Pada masa tersebut, para ulama berupaya mengumpulkan dan mengklasifikasikan seluruh informasi yang berkaitan dengan perawi hadis, termasuk nama, kunyah, dan asal-usul mereka. Karya ini disusun di dunia Islam bagian timur, yang pada waktu itu menjadi pusat keilmuan Islam. Kota seperti Damaskus dan Kairo merupakan tempat berkumpulnya para ulama besar. As-Sahabi sendiri hidup dan menulis di lingkungan ilmiah yang sangat mendukung berkembangnya ilmu hadis. Penulisan kitab ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk membantu para peneliti hadis mengenali dan membedakan para perawi yang memiliki kunyah yang sama. Dalam ilmu hadis, mengenali identitas perawi merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan keaslian sanad hadis. Dengan demikian, kitab ini menjadi sarana penting dalam memelihara keakuratan periwayatan hadis dan mencegah terjadinya kekeliruan dalam mengenali perawi. As-Sahabi menyusun kitab ini dengan metode sistematis. Ia memulai dengan menyebutkan kunyah, kemudian menyebutkan nama perawi yang dikenal dengan kunyah tersebut, disertai keterangan tambahan bila diperlukan. Penataan berdasarkan huruf hijaiyah membuat kitab ini mudah digunakan oleh peneliti dan pelajar hadis. Sistem ini juga mencerminkan ketelitian dan kecermatan sang pengarang dalam mengatur data yang sangat banyak jumlahnya. Informasi tambahan dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang ilmu hadis, kitab ini merupakan kontribusi penting yang memperkaya khazanah keilmuan Islam. Melalui kitab ini, para ulama dan peneliti dapat melacak identitas perawi dengan lebih akurat, sehingga dapat memastikan keotentikan riwayat hadis yang mereka pelajari. Dari sudut pandang sejarah, karya ini menunjukkan tingginya perhatian ulama terhadap detail biografis para tokoh agama. Hal ini mencerminkan budaya ilmiah yang sangat kuat pada masa tersebut. Dari sisi bahasa, kitab ini juga menunjukkan kekayaan linguistik dalam penggunaan kunyah sebagai bentuk penghormatan dan keakraban di antara masyarakat Arab. Selain itu, kitab ini mengandung nilai sosial karena memperlihatkan bagaimana masyarakat Muslim menghargai nama dan identitas seseorang dengan cara yang sopan dan penuh makna. Dari sudut pandang akademik, kitab ini menunjukkan kejeniusan As-Sahabi dalam mengolah data besar menjadi sistem informasi yang rapi dan mudah digunakan. Ia tidak hanya menyusun data, tetapi juga melakukan verifikasi dan klasifikasi yang menunjukkan kecermatan ilmiah. Dari sisi positif, kitab Al-Muqtana fi Sardil Kuna memperlihatkan kepakaran As-Sahabi dalam bidang hadis dan biografi perawi.
Karya ini menjadi referensi penting bagi ulama sesudahnya dan menunjukkan semangat ilmiah yang tinggi dalam menjaga kemurnian sumber hadis. Dari sisi negatif, karena jumlah data yang sangat besar, sebagian informasi di dalamnya terkadang sulit diverifikasi oleh pembaca modern tanpa rujukan tambahan. Selain itu, sebagian nama mungkin memiliki versi ejaan berbeda di sumber lain, yang bisa menimbulkan kebingungan bagi peneliti yang kurang berpengalaman. Syamsuddin As-Sahabi adalah sosok ilmuwan yang memiliki kelebihan luar biasa dalam bidang hadis dan sejarah. Ketekunannya dalam meneliti dan menyusun karya ilmiah yang luas patut dihargai dan dijadikan teladan. Namun, di sisi lain, sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan dengan bantuan teknologi modern agar informasi dalam kitab ini dapat disusun ulang secara digital untuk memudahkan akses dan pelestarian. Dengan demikian, warisan ilmiah As-Sahabi dapat terus dimanfaatkan oleh generasi masa kini tanpa kehilangan nilai autentiknya. Dari kitab ini dapat diambil pelajaran bahwa ketelitian dan kesabaran dalam mengumpulkan pengetahuan adalah kunci untuk menghasilkan karya yang bernilai abadi. As-Sahabi menunjukkan bahwa ilmu tidak cukup hanya dengan hafalan, tetapi juga memerlukan ketekunan, verifikasi, dan sistematika berpikir. Nilai positif lain yang dapat diambil adalah semangat menghormati identitas seseorang serta pentingnya menjaga keaslian sumber ilmu agar tidak menyesatkan generasi berikutnya. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.